ketika ada potensi berbuat baik, lakukanlah. Ada potensi berbuat baik, lakukanlah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini tidak jadi modus kejahatan bagi diri saya. Mudah-mudahan ini wasilah darimu untuk berbuat baik kepada sesama manusia yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum bashar min salsalin min hama'im masnun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini kembali Allah memberikan nikmat dan karunia yang besar kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ditambahkannya umur kita oleh Allah. Nikmat dipanjangkannya usia kita oleh Allah. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita harus bersyukur kepada Allah, memanfaatkan nikmat yang sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah fi sabilillah. Mudah-mudahan kita semua jamaah subuh yang hadir pada pagi hari ini termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah yang kita semua berharap mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia, di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28 ada kalimat yang sangat menarik yang Allah katakan di dalam Al-Quran ayat tersebut, yang tadi di muqaddimah sudah saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum bashar min salsalin min hama'im masnun. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, ingatlah ketika aku akan menciptakan manusia, makhluk baru dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berkata kepada para malaikat dengan kalimat yang sangat menarik, yaitu bashar.
Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa Aku akan menciptakan makhluk baru yang namanya manusia, yang mana makhluk baru ini manusia asal muasalnya berbeda, penciptaannya berbeda dengan kalian gitu kepada para malaikat. Maka sifat dan perilakunya pun berbeda. Allah menyebut dengan bashar, yang mana di dalam Al-Quran bashar berarti makhluk yang berkulit. Bashar bisa berarti makhluk yang nampak. Kita manusia dapat dilihat nampak. Kemudian bashar juga bisa berarti makhluk yang mempunyai karakter yang lembut. Itulah kita manusia. Allah menegaskan manusia berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Cahaya kalau dalam bahasa Al-Quran nur. Nur itu bersumber dari Allah. Dan atas kehendak Allah, Allah menciptakan malaikat. Oleh karena itu, di dalam diri malaikat hanya ada nilai-nilai kebaikan. Di dalam diri malaikat hanya ada takwa. Oleh karena itu tidak ada potensi bagi malaikat untuk berbuat salah. Tidak ada potensi bagi malaikat untuk berbuat buruk. Karena di dalam diri malaikat hanya ada nilai-nilai kebaikan. Dan dari kumpulan nilai-nilai kebaikan itulah yang disebut takwa. Oleh karena itu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan saat ini belum pernah kita dengar ada kisah, ada hadis yang menjelaskan tentang malaikat Jibril yang mengurangi ayat ketika menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Belum ada. Atau dalam bahasa kita belum pernah malaikat Jibril itu korupsi ayat, belum pernah. Atau belum pernah kita dengar ada malaikat Mikail yang Allah tugaskan menurunkan rizki, tertukar menurunkan rizki kepada manusia dan kepada makhluk hidup yang lain. Belum pernah kita dengar. Atau belum pernah mendengar kita ada malaikat Ijroil yang terlambat ketika ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia dan nyawa makhluk hidup. Karena di dalam diri malaikat hanya ada nilai-nilai kebaikan, takwa, senantiasa taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam diri malaikat ada takwa, maka di dalam diri manusia pun ada takwa. Hanya yang membedakan manusia dengan malaikat, di dalam diri manusia ada yang namanya nafsu. Yang mana nafsu ini senantiasa melekat dalam diri hewan, dalam diri binatang. Karena Allah pada saat menciptakan hewan binatang hanya ada nafsu di dalam diri hewan. Oleh karena itu wajar ketika hewan binatang berbuat buruk. Wajar ketika hewan binatang berbuat salah. Contoh sederhana. Ada ayam kemudian masuk ke pelataran masjid, kemudian buang hajat di situ ayamnya. Wajar ayam buang kotoran di masjid karena hanya ada nafsu dalam diri hewan. Bisa kita lihat contoh yang lain, kambing, lembu berkeliling kampung, berkeliling desa tanpa menggunakan busana. Kemudian melihat tanaman yang hijau yang ditanam oleh para petani dimakan, yang penting perutnya kenyang, karena ada nafsu dalam diri hewan. Tidak ada nilai-nilai takwa di dalam diri hewan. Tapi yang membedakan manusia, Allah menegaskan, ingatlah Allah anugerahkan kepada diri manusia dua sifat, yaitu takwa dan nafsu.
Kita tanyakan kepada diri kita kembali, mana dari kedua sifat ini yang mendominasi yang ada pada diri kita? Apakah sifat takwa atau sebaliknya sifat nafsu yang mendominasi di dalam diri kita? Tanya pada diri kita. Kata Allah, seolah-olah Allah mengatakan, wahai manusia, engkau yang ingin masuk ke dalam surgaku, engkau yang ingin masuk ke dalam surga tanpa hisab, engkau yang ingin masuk ke dalam surga dan bersanding dengan Rasulullah, buktikan mana nilai takwa yang kau persembahkan kepada Allah. Buktikan mana nilai-nilai takwa yang ada dalam diri kita. Ada dua. Mendirikan sholat artinya hubungan kita kepada Allah. Bagaimana orang yang takwa itu dapat menjaga hubungan baiknya antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan bagaimana secara simbol ini, bagaimana dia menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Orang yang bertakwa gitu sederhana saja, melihat dua hal cukup. Bagaimana dia menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Bagaimana dia menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Coba sama-sama kita beberapa menit ke depan kita koreksi diri kita. Kita bermuhasabah, introspeksi diri kita. Bagaimana nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bisa dari segi kuantitas dan kualitas ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukur diri kita, hitung diri kita, sudah berapa banyak jumlah rakaat yang kita kerjakan selama ini sampai dengan detik ini. Apakah itu sholat subuh kita? Apakah itu sholat zuhur? Apakah itu sholat asar kita, sholat maghrib kita, sholat isya kita? Tanya pada diri kita, sudah berapa banyak jumlah sholat yang kita kerjakan. Tanya kembali, sudah berapa banyak ibadah sholat sunnah yang kita kerjakan. Apakah itu sholat sunnah duha, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, dan lain sebagainya. Kita yang mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas nanti? Coba kita koreksi kepada diri kita, tanya kepada diri kita, apakah kita pantas? Yang sunnah saja kita, jangankan yang sunnah gitu ya, yang wajib saja sering kita lalai, bahkan sering kita meninggalkan, apalagi yang sunnah. Lalu apakah pantas kita masuk ke dalam surganya Allah dengan nilai ketakwaan kita yang sangat sederhana ini? Itu baru dari segi kuantitas. Bisa kita ambil hikmah dari kisah orang-orang soleh yang terdahulu. Abdullah bin Abi Umi Maktum, orang yang buta, kemudian rumahnya jauh dari masjid, kemudian juga kondisi masjid pada saat itu tidak semua senyaman seperti saat ini. Masjid di zaman itu hanya beralaskan tanah, berdindingkan pelepah kurma, atapnya juga daun-daun kurma. Akan tetapi kondisi mata yang buta, masjid yang jaraknya begitu jauh, tidak pernah menyurutkan Abdullah bin Abi Umi Maktum untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Lalu bagaimana dengan kita, kondisi saat ini, hidup di zaman yang begitu nyaman, masjid kita begitu megah, cahaya lampu begitu terang, begitu indah kita lihat. Kemudian juga kadang-kadang kita dihampari dengan karpet yang empuk, dilengkapi dengan AC yang dingin. Tanya kepada diri kita, adakah yang dapat menarik hati kita untuk senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid? Berjuang bagaimana senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Tanya diri kita.
Atau bahkan kita diuji dengan yang ringan. Pada saat subuh hujan turun. Apakah kita masih mau melangkahkan kaki kita ke masjid dalam kondisi hujan yang turun? Apakah kita masih mau melaksanakan sholat berjamaah di musolah-musolah dan lain sebagainya berjamaah? Padahal disitulah keutamaan yang sangat dahsyat yang ada di dalam sholat subuh berjamaah. Itu baru dari segi kuantitas ibadah kita kepada Allah. Belum lagi dari segi kualitas ibadah kita kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan sahabat Nabi yang bernama Khalat bin Rafi Az-Zuraqi. Khalat bin Rafi Az-Zuraqi. Hadis riwayat Muslim. Ini sahabat Nabi. Kemudian hidup di zaman Nabi. Sholatnya di masjid Nabi. Bahkan sholatnya di samping Nabi. Setelah selesai sholat, sahabat ini memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dijawab salam juga oleh Rasulullah. Wa alayka salam wa rahmatullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Irji' fasolli fa innaka lam tusalli. Kamu belum sholat, sholat lagi engkau. Irji' fasolli fa innaka lam tusalli. Engkau belum sholat, sholat lagi engkau. Mendengar kalimat itu, sahabat ini sholat lagi, mengulangi. Setelah selesai sholat, kembali menyapa Rasulullah, kembali Rasul pun berkata yang sama, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Engkau belum sholat, sholat lagi engkau. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mithla makana. Katanya Rasulullah sampai mengulang 3 kali, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Engkau belum sholat, sholat lagi engkau. Itu sahabat Nabi, sholat di masjid Nabi, sholatnya berjamaah bersama Nabi, bahkan di samping Nabi sholat, disuruh mengulang sampai 3 kali. Apa jawaban sahabat yang ini ketika disuruh mengulang sholat sampai 3 kali? Ma uhsinu ghaira haza alimni. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih baik daripada yang tadi. Saya tidak bisa lebih baik sholat daripada yang barusan saya kerjakan. Ajari aku ya Rasulullah. Artinya apa? Sholat jangan dianggap remeh. Tanya pada diri kita. Diri kita terlalu percaya diri, terlalu yakin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, sholat di masjid Nabi, sholat berjamaah dengan Nabi, di samping Nabi. Kita yang 1400 kemudian baru lahir, sholatnya pun tidak bersama Nabi. Belum pernah kita melihat Nabi, tidak sholat di masjid Nabi. Kita terlalu percaya diri sholat kita diterima. Sombong diri kita, takabur diri kita, sombong. Merasa diri kita paling benar, merasa diri kita yang paling suci, merasa diri kita yang paling soleh. Sahabat Nabi saja disuruh mengulang sholat sampai 3 kali. Diri kita bisa jadi sholat kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dari segi kualitas sholat. Tanya pada diri kita, bagaimana sholat kita sekarang ini? Apakah sudah baik? Apakah sudah benar? Nah, oleh karena itu, mari kita coba merenungi. Jangan sampai seperti yang beberapa ahad terdahulu saya menyampaikan, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ibadah sholat yang kita lakukan ribuan rakaat, banyak sholat wajib, sholat sunnah. Kita merasa ibadah haji kita sudah mabrur. Kita merasa infak, sodako, zakat yang kita tunaikan sudah ikhlas. Tidak tahunya hancur pahala, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa perbuatan yang kita tidak sadari menghancurkan amal kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sederhana. Bagaimana ketakwaan tadi dilihat dari kualitas ibadah sholatnya, belum lagi dari banyak segi ibadah yang lain banyak. Yang kedua, bagaimana orang yang bertakwa itu dilihat dari hubungannya dengan sesama manusia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kan simbol saja. Yang menyisihkan sebagian rezeki untuk orang lain kan simbol. Artinya kita ada nilai kepedulian buat manusia yang lain. Tanyakan pada diri kita nih, sudah berapa banyak tangan yang kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan? Sudah berapa banyak kaki kita digunakan untuk melangkah menghadiri majelis-majelis ta'lim, menghadiri majelis-majelis ilmu? Tanya. Jangan hanya bisa mengkoreksi orang lain, koreksi diri sendiri. Tanya. Sudah berapa banyak harta yang Allah berikan kepadamu yang secara ikhlas engkau sisihkan untuk membantu anak-anak yatim yang kelaparan, anak-anak yatim yang kesusahan? Sudah berapa banyak harta yang Allah titipkan kepada dirimu yang engkau sisihkan untuk membantu fakir miskin? Tanya aja. Dan sudah berapa banyak pangkat jabatan yang diberikan oleh Allah yang dipergunakan olehmu untuk menolong agama Allah? Tanya. Nah, oleh karena itu, mari kita introspeksi kepada diri kita. Kita tanyakan kepada diri kita. Karena yang terjadi saat ini, di zaman kita saat ini, saya pun sering melihatnya, Pak. Karena berangkat kerja jauh, berinteraksi dengan banyak orang, maka segala macam fenomena kehidupan yang kita bisa menyaksikan. Yang terjadi saat ini ketika melihat orang susah, ketika melihat anak yatim yang kelaparan, kita seolah-olah menutup mata. Kita seolah-olah hati kita tertutup, tidak mau tahu akan sekeliling kita, akan sekitar kita. Kita tidak mau tahu. Bahkan menyumbang pun tidak, tapi malah mencibir, mencaci. Ah, si itu mah malas, udah gede, gak mau usaha. Begitu ngomongnya. Udah gak mau nyumbang, malah mencaci. Kemudian yang terjadi saat ini apalagi? Orang kesusahan, ada kecelakaan di jalan. Apa yang terjadi saat ini? Bukannya kita langsung menolong, malah sibuk memvideokan orang yang kecelakaan tersebut. Benar apa enggak? Bukan langsung menolong orang yang kecelakaan, malah sibuk memfoto, mendokumentasikan supaya menjadi viral. Benar enggak? Itu yang terjadi pada saat ini. Bisa dilihat dari diri kita, nilai diri kita, bagaimana hubungan baik dengan sesama manusia. Aturan langsung kita tolong. Karena ini pun sering terjadi. Mungkin bapak-bapak juga ketika berangkat kerja atau pulang kerja sering melihat hal-hal yang Allah sediakan bagi kita untuk ladang berbuat baik sebetulnya. Tetapi kita ragu melakukannya, bahkan tidak mau melakukannya. Waktu itu jam
setengah 11 malam lah. Pulang kerja. Waktu itu di Teknopark masih gelap, belum ada cahaya lampu, penerangan seperti sekarang, belum. Ketika saya lewat kan, kok ada wanita berdiri di pinggir jalan sebelah kiri, arah belok. Kemudian sambil mangku anak kecil, anaknya terkantuk-kantuk, artinya ngantuk, palanya turun-turun gitu, matanya ngantuk. Kesorot sama lampu motor saya. Masya Allah, ini ada wanita nunggu di tempat gelap. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, jika ini kesempatan yang Engkau berikan untuk berbuat baik, insya Allah Engkau pasti memberikan keselamatan kepadaku. Karena saat ini banyak modus kejahatan. Bisa jadi kita ditikam dari belakang pada saat ngeboncengin dia. Ya udah, kita berbaik sangka. Mau kemana Bu? Mau ke Bogor. Emang kenapa? Saya kehabisan ongkos. Nunggu angkot, siapa tahu ada yang lewat. Nunggu bis, siapa tahu ada yang lewat. Saya mau numpang. Dalam hati saya, ini jam setengah 11, mana ada yang lewat lagi ke arah Bogor. Ya udah Bu, ikut saya. Saya anterin sampai muncul. Ngelihat anaknya juga, saya mau nangis Pak, jujur, nggak tega. Katanya dari arah Perum, silaturahim ke rumah keluarganya tapi tidak dapat uang, sehingga pulang dengan tangan kosong. Nggak tahu dari Perum ke Teknopark apakah jalan kaki atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas dalam kondisi lemah, jam setengah 11 malam. Akhirnya saya bonceng sampai muncul, karena saya juga rumahnya kan di sini jauh. Bu, ini saya ada sedikit uang, tolong Ibu manfaatkan. Yang penting Ibu sampai ke Bogor. Atau ada sedikit sisanya, tolong Ibu berikan makanan, anaknya kesian. Seperti itu Pak. Saya tausiah, kuliah subuh dan lain sebagainya, menceritakan apa yang saya alami dan saya lakukan. Sebagaimana yang Rasulullah contohkan, sampaikan yang pernah engkau lakukan, seperti itu. Nah kita pun sama. Ketika ada potensi berbuat baik, lakukanlah. Ada potensi berbuat baik, lakukanlah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini tidak jadi modus kejahatan bagi diri saya. Mudah-mudahan ini wasilah darimu untuk berbuat baik kepada sesama manusia yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pulang cerita sama istri, Mi, ini ibunya nyampe apa enggak ini? Udah jam setengah 11. Ke Bogor dengan kondisi tidak punya sepeser pun uang. Ya Allah, Bu, kesian, gimana? Ya udah, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan sampai ini Ibu. Artinya apa? Kondisi saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang susah. Saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, tapi kita dengan sengaja menutup mata. Nah, dari ayat tadi, mari kita ambil kesimpulan-kesimpulan. Bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya dalam mengarungi kehidupan yang Allah berikan ini. Bagaimana kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat, berguna bagi manusia yang lain. Bagaimana kita menjadi orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, yang mengisi rumah-rumah Allah dengan berbagai macam ibadah ketaatan kepada Allah. Ada juga, sebelum tutup saya ada kisah lagi nih Pak, ada 2. Tapi insya Allah singkat. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang pertama, ketika saya berangkat ke Ciamis Kondangan, bersilaturahim, karena ini sahabat dekat, maka saya berangkat. Berangkatnya pulang kerja menjelang tengah malam. Targetnya supaya pagi sampai ke lokasi hajat, dengan tujuan ibadah subuh tidak terlewat, bisa mampir subuh berjamaah di Ciamis gitu kan. Benar, alhamdulillah selamat sampai. Kemudian sholat subuh berjamaah di masjid. Apa yang terjadi di masjid? Setelah bubar sholat subuh, masjidnya tidak sepi, masjidnya ramai dengan berbagai macam ibadah ketaatan kepada Allah. Apa yang menyentuh hati saya pada saat itu? Di masjid tersebut banyak anak-anak yang belajar membaca Al-Quran. Kalau di kita sekarang ini belajar Iqra. Coba
lihat masjid kita saat ini, di lingkungan kita saja, di lingkungan sekitar kita saja. Anak-anak disuruh ngaji Iqra ba'da maghrib aja udah males. Tapi di situ dengan semangat ba'da subuh ngaji juz amma, membaca Iqra, dibimbing oleh ustadz ustazah, sungguh merenyuh hati saya, masya Allah. Ini yang dirindukan ini ba'da subuh. Kemudian yang kedua, pada saat silaturahim ke rumah ustadz di Sukabumi, sama. Berangkat tengah malam tujuannya supaya pagi sampai, siang kita ngobrol-ngobrol sebentar, pulang lagi, balik lagi ke Tangerang. Subuh berjamaah sama di lokasi di Masjid Sukabumi. Apa yang terjadi? Sama di Sukabumi, sama dengan di Ciamis. Habis subuh itu rame dengan orang-orang membaca Al-Quran. Anak-anak ngaji, baca Iqra, mengaji. Nah, itulah yang kita bisa ambil kesimpulan dari ayat tadi, Al-Hijr ayat 28. Bagaimana kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, nilai ketakwaan apa yang sudah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bentuk ketaatan kita memakmurkan masjid Allah? Mana? Bahkan ada orang membaca Al-Quran dianggap mengganggu orang lain. Kalau saya kurang setuju, Pak. Ada kalimat begitu. Yang mengganggu itu kalau baru belajar, bacanya kencang-kencang, itu mengganggu, Pak. Tapi kalau bacanya indah, enak, itu tidak mengganggu, Pak. Malah membuat hati kita menangis. Bukankah Umar bin Khattab mendapat hidayah dari Allah dengan mendengarkan adiknya yang membaca Al-Quran? Kan begitu. Kalau saya jujur aja, Pak, saya rindu masjid-masjid yang orang-orang di dalamnya banyak yang tilawah Al-Quran, rindu. Tapi orang-orang zaman sekarang banyak yang berdalih membaca Al-Quran segala macam, mengganggu orang, segala macam. Bukan itu, Pak, inti dari membaca Al-Quran mengganggu orang, bukan. Justru dengan membaca Al-Quran, bentuk syiar Islam bagi saudara kita muslim yang lain. Nah, mari sebagai penutup pada kuliah subuh pagi ini, kita introspeksi diri kita jadikan ayat yang tadi kita renungi memotivasi diri kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan berguna bagi manusia yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.